Sediaan krim memiliki dua tipe utama, yaitu krim tipe air dalam minyak dan krim tipe minyak dalam air. Selain memiliki fungsi pengaplikasian yang berbeda, kedua tipe krim ini juga memiliki komposisi dan teknik pencampuran yang berbeda. Berikut adalah contoh praktik pembuatan sediaan krim. Tahapan pertama adalah penimbangan bahan padatan dan pengukuran bahan cair dari komposisi sediaan krim. Setelahnya, masing-masing bahan dipisahkan dalam dua wadah tahan panas yang berbeda berdasarkan fasenya, yaitu fase minyak dan fase air. Tahap berikutnya adalah proses pemanasan fase air dan peleburan fase minyak hingga mencapai suhu tertentu. Faktor kritis pada tahap ini adalah suhu pemanasan atau peleburan, di mana parameter pemilihan suhu tersebut adalah berdasarkan titik lebur tertinggi dari bahan yang digunakan. Jika titik lebur tertinggi dimiliki oleh bahan A yaitu pada suhu 70 derajat Celcius, maka kedua fase minyak dan fase air dipanaskan dan dilebur hingga mencapai suhu tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keseluruhan bahan telah siap untuk dicampurkan. Ketika telah mencapai suhu yang sama di mana seluruh bahan telah melebur, maka tahap berikutnya adalah pencampuran. Fase air dapat ditambahkan sedikit demi sedikit pada fase minyak sambil terus diaduk. Proses mixing atau pencampuran ini dapat menggunakan alat-alat tertentu seperti agitator, mixer, atau stirrer dengan kecepatan tertentu. Seperti misalkan menggunakan stirrer Ultra Turax dengan kecepatan sekitar 8000 rpm. Proses pengadukan terus dilakukan secara konstan hingga mencapai konsistensi krim yang sesuai dan siap untuk dilakukan serangkaian pengujian atau evaluasi fisik sediaan meliputi viskositas, pH, dan daya sebar. Prosedur pembuatan atau formulasi sediaan krim dari ekstrak etanol lobak putih, di mana formulasi umumnya adalah sebagai berikut. Dan formulasi yang dapat dimodifikasi dalam video kali ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Dalam percobaan ini, alat-alat yang digunakan adalah mortir dan stamper, cawan penguap, gelas ukur 100 ml, botol semprot, spatula, sendok tanduk, pot krim, dan kertas perkamen. Penimbangan bahan. Pertama-tama ditimbang seluruh bahan, yaitu asam stearat dan setil alkohol, di mana kedua bahan ini akan digunakan sebagai fase minyak dari krim. Kemudian ada nipagin, TEA atau triethanolamin, dan natrium metabisulfit sebagai fase air dalam krim. Ekstrak etanol lobak putih, aqua secukupnya, dan oleum rosé sebagai parfum. Prosedur kerja. Pembuatan fase minyak. Dimasukkan asam stearat dan setil alkohol ke dalam cawan penguap dan dilebur di atas penangas air. Sambil menunggu asam stearat dan setil alkohol melebur sempurna, dipanaskan lumpang dan alu yang akan digunakan untuk mencampur sediaan krim dengan mencelupkannya ke dalam air panas. Hasil leburan fase minyak, setil alkohol, dan asam stearat disebut dengan massa 1. Pembuatan fase air sebagai dasar krim. Dicampurkan semua bahan fase air dengan cara dilarutkan nipagin dan natrium metabisulfit dalam air panas, kemudian ditambahkan triethanolamin atau TEA dan diaduk sampai larut. Fase air ini disebut sebagai massa 2.
Ditambahkan atau dimasukkan massa 2 ke dalam massa 1 di dalam lompang panas sambil digerus secara terus-menerus hingga terbentuk dasar krim. Kemudian dimasukkan ekstrak lobak putih ke dalam lompang sambil digerus terus-menerus hingga homogen. Lalu ditambahkan 3 tetes oleum rosé sebagai pengharum atau parfum dan digerus sampai homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai, diberi label, dan diberi etiket. Lakukan uji evaluasi terhadap sediaan krim. Evaluasi sediaan krim. Ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain uji organoleptis, uji daya sebar, uji pH, uji tipe krim, uji viskositas, uji homogenitas, dan uji pemisahan fase. Yang pertama dilakukan adalah uji organoleptis dengan mengamati bau, warna, dan juga bentuk dari sediaan yang telah diformulasikan. Selanjutnya akan dilakukan uji daya sebar di mana 0,5 gram krim diletakkan di atas cawan Petri, kemudian ditutup dengan cawan Petri. Diberi beban dan didiamkan selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, maka dapat dihitung dengan penggaris diameter yang telah dihasilkan. Selanjutnya akan dilakukan uji pH dengan menggunakan pH meter. Pertama-tama dirangkai dulu alat, kemudian dihidupkan alat. Sebelum digunakan untuk melakukan pengujian pH terhadap sediaan krim, maka pH meter atau anoda harus dikalibrasi dulu dengan larutan pH 4, pH 7, dan juga pH 10. Setelah selesai kalibrasi, maka anoda dapat digunakan untuk mengukur pH dari sediaan krim untuk mengetahui berapa besar pH dari sediaan krim yang telah diformulasikan. Selanjutnya dilakukan uji tipe krim untuk mengetahui apakah krim yang dihasilkan merupakan tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Pertama-tama dioleskan sedikit krim pada objek gelas, kemudian diteteskan dengan 1 tetes metilen blue. Setelah itu diaduk hingga rata dengan menggunakan batang pengaduk. Apabila warna birunya terdistribusi secara merata, maka tipe krim yang dihasilkan adalah minyak dalam air. Tetapi bila warna birunya tidak terdistribusi secara merata, maka tipe krim yang dihasilkan adalah air dalam minyak. Percobaan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan sudan 3 yang larut dalam minyak. Apabila warna merahnya terdistribusi merata, menandakan krim yang dihasilkan adalah air dalam minyak dan juga sebaliknya. Selanjutnya akan dilakukan uji viskositas krim dengan menggunakan viskometer Brookfield. Pertama-tama, dipastikan bahwa water test-nya telah stabil. Dan pastikan bahwa alat telah dialiri oleh arus listrik. Setelah itu, kita dapat memilih spindle yang akan digunakan. Pada percobaan ini digunakan spindle nomor 6. Kemudian dipasangkan spindle pada viskometer. Setelah itu, tekan tombol on pada bagian belakang alat. Diatur nomor spindle sesuai dengan nomor spindle yang telah digunakan dan dipasang pada alat viskometer. Kemudian diatur speed ataupun kecepatan. Setelah itu, diletakkan beker gelas yang telah berisi krim di bawah dari spindle, kemudian diatur ketinggian dari viskometer. Setelah itu ditekan tombol on. Jangan lupa untuk mencatat CPS dan juga persen torque. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas krim untuk melihat apakah krim yang diformulasikan homogen atau tidak. Dioleskan sedikit krim di atas objek gelas, kemudian ditutup objek gelas dan ditekan.
Diamati penyebaran dari krim yang terjadi. Apabila tidak terjadi penggumpalan, maka krim dapat dikatakan homogen. Setelah itu, dilakukan uji pemisahan fase untuk melihat kestabilan dari krim dengan cara menyimpan krim pada suhu 4 derajat Celcius selama 48 jam. Evaluasi krim dilakukan selama 8-12 minggu untuk mengetahui kestabilan dari krim yang telah diformulasikan.